Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Zahidan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deret Taylor pada sin X dan cos X. Nah, berikut ini bentuk khusus dari deret Taylor, yaitu deret Maclaurin di sekitar X0 sama dengan 0. Untuk contoh yang pertama yaitu fungsi X sama dengan sin X di sekitar X0 sama dengan 0, menghasilkan persamaan seperti ini. Nah, pada prosesnya untuk sin 0 ini kita coret karena sin 0 menghasilkan nilai 0. Maka yang mendapatkan hasil pada nilai cos, yang ada cos. Karena cos 0 bernilai 1. X kurang 0 per 1 faktorial dikali 1 maka menghasilkan X. X kurang 0 pangkat 3 per 3 faktorial dikali 1 menghasilkan X pangkat 3 per 3 faktorial. Nah, menghasilkan nilai X pangkat 3. 6 ini merupakan jumlah dari 3 faktorial, 3 kali 2 kali 1. Dan kemudian ditambah ada pula untuk ordo kelima. Ordo kelima menghasilkan X pangkat 5 per 120. 120 ini merupakan hasil dari 5 faktorial. Oke. Mengenai orde yang diperlukan untuk deret ini, seperti pada contoh ini kita mencari sampai orde 4 dan menghasilkan seperti ini. Nilai orde ini akan kita upayakan hingga didapatkan nilai hampiran yang mempunyai nilai error yang kecil dari galat toleransi. Nah, kita akan coba di Microsoft Excel. Akan kita olah di Microsoft Excel. Oke, ini merupakan proses untuk pengerjaan sin X pada Excel. Misalkan kita nilai X-nya 1, maka kita akan mencari nilai sejatinya dengan cara mengetik sama dengan sin kemudian kita arahkan nilai X-nya, kita enter. Kemudian untuk ordenya yaitu 1, 3, 5, kemudian untuk seterusnya 7. Oke, untuk deret, mencari deret, kita ketik rumusnya itu sama dengan nilai X kita ikat dengan dolar, kemudian pangkat orde 1, nilai ordenya, kemudian per faktorial orde 1. Lalu kita enter. Maaf, kita tutup kurung terlebih dahulu. Lalu kita sorot sampai ke bawah. Nah, oke. Untuk mencari nilai plus minusnya, kita akan menggunakan terlebih dahulu nilai modulus atau hasil bagi. Oke, untuk pengerjaannya itu sama dengan mod 1, kemudian 2 kita ikat dengan tanda dolar, kita enter. Lalu kita sorot sampai ke bawah. Yang kita cari yaitu nilai yang pertama dan yang kelima itu hasilnya 1, bernilai 1. Oke, untuk yang berikutnya ini nilainya yaitu pada pangkat 1, pangkat 3, kemudian pangkat 7, pangkat 9. Oke. Selanjutnya kita cari mod 1, 3, kita ikat dengan tanda dolar, enter, kita sorot sampai ke bawah, maka dapat nilai yang bernilai 1 yaitu pangkat 1, pangkat 4, pangkat 7, kemudian pangkat 10. Oke, selanjutnya kita cari lagi dengan mengetik mod
nilai 1 dibagi 4, kita ikat dengan tanda dolar, lalu enter, sorot sampai ke bawah. Nah, kita dapat nilai yang bernilai 1, yaitu pangkat 1, nilai pangkat bernilai 1 yaitu pangkat 1, kemudian pangkat 5 itu bernilai 1. Oke. Lalu kita lanjutkan, kita ketik dengan rumus sama dengan if mod, kemudian nilai ordenya dibagi dengan 4, karena 1 tadi, pangkat 1 dibagi dengan 4 menghasilkan sisa baginya bernilai 1, dan untuk 5, pangkat 5 juga dibagi 4, sisa baginya nilainya 1. Oke. Dibagi 4 sama dengan 1, kemudian jika hasilnya positif, deretnya positif, atau tidak, hasilnya negatif, deretnya negatif. Enter, kemudian kita sorot sampai ke bawah. Nah, oke. Untuk nilai hampiran kita menjumlahkan sum nilai dari plus minus orde 1, kemudian plus minus pada orde yang ketiga. Lalu kita enter, sorot sampai ke bawah, dan untuk nilai errornya yaitu sama dengan nilai sejati. Nilai sejati ini kita ikat, kemudian dikurang dengan nilai hampiran. Lalu kita enter, kita sorot sampai ke bawah, dan untuk nilai kecil dari toleransi dengan cara sama dengan ABS, nilai error ini apakah kecil dari nilai toleransi. Lalu kita ikat dengan dolar. Nah, di sini nilainya false. Kita ke bawahkan lagi, nilainya masih false. Nah, pada orde ke-7 atau pangkat ke-7 nilainya true. Maka nilai hampirannya yaitu bernilai 0,81468,254. Kita pindahkan ke sini. Nah, oke. Maka inilah proses untuk mencari nilai sin X pada Microsoft Excel. Nah, oke, kita lanjutkan dengan mencari nilai cos X. Oke, untuk X0 nya 0, nilai X nya kita buat 1, maka kita cari untuk nilai sejati cos X nya dengan cara sama dengan cos. Oke, ini cos kita arahkan ke nilai X nya, kita enter. Nah, untuk ordenya yaitu 0, karena cos ini pangkatnya genap, maka ordenya yaitu 0, 2, 4, 6, kemudian 8. Oke. Nah, untuk mencari deret, kita cari dengan mengetik sama dengan, kemudian nilai X kita ikat nilai X nya, kemudian dipangkatkan dengan nilai ordenya, kemudian dibagi dengan
faktorial pada nilai ordenya, kurung, lalu kita enter, lalu kita sorot sampai ke bawah. Nah, untuk nilai plus minusnya kita menggunakan nilai mod. Oke. Nah, untuk pangkat 0 dan pangkat 4 ini berjarak 3 dengan nilai positif, sementara yang pangkat 2 dan pangkat 6 itu bernilai negatif, yang berarti jaraknya juga 3. Oke. Nah, jadi kita cari dengan mod atau modulus yang telah kita cari tadi. Nah, pada pembagian 4 di sini terdapat nilai pembagian 2 ini, pangkat 2 dan pangkat 6 bernilai negatif. Kita bisa menggunakan cara ini, berarti yang lainnya selain pangkat 2 dan pangkat 6 atau modulus yang bersisa 2 itu bernilai positif. Oke, kita kembali lagi ke nilai ke pencarian cosnya. Nah, kita cari yaitu dengan cara sama dengan if mod modulus orde, nilai ordenya itu dibagi dengan 4, karena itu pembagian 4, dibagi dengan 4 sama dengan 2, maka nilainya itu bisa negatif deret atau positif deret. Lalu kita tutup kurung, kita enter, kita sorot sampai ke bawah. Nah, untuk nilai hampiran kita cari dengan rumus sum dari orde pertama dan orde kedua, lalu kita untuk yang nilai 1 ini kita ikat dengan tanda dolar. Enter, kita sorot sampai ke bawah. Oke. Untuk nilai errornya yaitu dengan cara sama dengan nilai hampiran. Nilai hampiran ini dikurang dengan nilai sejati. Untuk nilai sejati ini kita ikat dengan tanda dolar. Ini kita enter, kemudian kita sorot sampai ke bawah. Nah, untuk mengetahui nilainya itu kecil dari toleransi, maka kita membuat dengan rumus ABS, kemudian nilai errornya itu lebih kecil daripada nilai toleransi, dan pada nilai toleransi ini kita ikat dengan tanda dolar. Kita enter, nilainya masih false, untuk kedua false, ketiga false. Nah, nilai keempat atau untuk pangkat 8 nilainya sudah true, maka ini pada pangkat ke-8 ini sudah terpenuhi untuk toleransi atau galatnya kecil dari galat toleransi. Dan untuk nilai hampirannya yaitu nilainya 0,54030259. Oke, untuk nilainya kita pindahkan. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.